Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, ini merupakan video part 3 atau video terakhir dari sistem saraf. Tadi kan udah kakak buatin yang part 1, part 2, sama ini yang terakhir ya, part 3. Langsung aja yuk, ini saraf otonom. Jadi setelah saraf tepi tadi, sekarang kita bahas saraf otonom ya. Saraf otonom itu merupakan nama lain dari saraf yang tidak sadar. Jadi saraf otonom, nama lainnya adalah saraf tidak sadar. Jadi dia tidak disadarin, kita nggak sadar kalau dia itu bekerja gitu ya. Nah, saraf otonom dibagi menjadi dua jenis, yaitu saraf simpatik sama parasimpatik. Nah, kedua saraf ini bekerjanya sifatnya antagonis atau berlawanan. Tuh, tandanya berlawanan. Kalau ini naik, maka ini turun. Kalau ini mempercepat, maka di sininya akan memperlambat kayak gitu. Kalau sini mempercepat, maka lawannya gitu ya. Nah, cara ngafalnya itu banyak ya caranya. Kalau dari Kak Edi ya untuk versi Basic Channel, cara ngafalnya adalah seperti ini. Kalau yang simpatik itu cara ngafalnya puntung puntung TP darah. Punya ini yang di sini, punya itu adalah pupil ya, pupil. Kakak tulis di bawah ya. Punya itu yang pertama, pupil. Kemudian yang keduanya entung. Apa itu yang kata-kata kalau ada kata-kata entungnya? Entung itu artinya berarti ngomongin jantung gitu ya. Jantung. Kemudian ada TP. T itu tekanan. Tekanan. P itu pembuluh. Tapi dikalikan dengan darah, maka dia ngomongin tekanan darah, pembuluh darah. Ini kan kalau matematika kan ini buka kurung sama dengan dikali ya. Nah gitu, jadi kalau ngomongin yang namanya saraf simpatik berarti dia ngomongin yang namanya pupilnya melebar, ya kan, jantungnya berdenyut cepat, tekanan darah meningkat, pembuluh darah melebar. Itu dia kerja dari simpatik. Terus kalau parasimpatiknya gimana Kak? Parasimpatik tinggal kamu balikin. Kalau di sini dia pupilnya melebar, maka di parasimpatik pupilnya mengecil. Dilawanin aja. Kerja jantung di sini naik atau cepat, maka di sini kerja jantung melemah atau melambat. Tekanan darah di sini naik, kalau di parasimpatik tekanan darahnya tuh turun. Pembuluh darah melebar, pembuluh darah menyempit. Lawanin aja ya. Nah, sekarang kita bahas yang parasimpatik. Untuk yang saraf parasimpatik, cara ngafalnya adalah Brosrina. Bro ini adalah yang pertama, kita bahasnya bronkus. Bronkus tau ya, yang di paru-paru. Ini S-nya ada dua. S yang pertama sekresi. S yang kedua stimulasi. Tau ya bedanya ya. Kalau stimulasi itu merangsang. Kalau sekresi itu mengeluarkan zat yang masih digunakan atau biasanya kayak sekresi enzim atau sekresi hormon. Rin ini artinya urin. Urinnya banyak keluar. Air mata, buaya. Bukan ya, nggak ada buayanya ya. Air mata. Jadi gimana ngafalnya? Kalau di parasimpatik air matanya keluar banyak, maka di sini air matanya dihambat. Urinnya banyak, pipis terus di sini. Kalau di sini pipisnya nggak ada. Sekresi enzim. Di sini menghambat sekresi enzim. Stimulasi, menghambat stimulasi. Bronkusnya kontraksi, bronkusnya relaksasi. Kayak gitu. Dilawan-lawanin aja gitu ya. Simpel ya, kakak ulang contohnya ya. Kalau di Brosrina, parasimpatik, kakak ngambil urin. Di parasimpatik, urin itu dia banyak dihasilkan. Merangsang terbentuknya urin. Atau pipisnya banyak. Berarti kalau di simpatik, lawannya urinnya dihambat. Sehingga pipisnya sedikit. Gitu aja. Kan dilawanin gitu ya. Next kita lanjut ke bagian yang gerak sadar. Kalau gerak sadar, konsepnya dia cenderung menggunakan otak ya. Rangsangan. Adanya rangsangan atau nama lainnya impuls akan diterima oleh yang namanya resepsionis yang menerima awal kan tamu kan. Reseptor itu artinya menerima. Biasanya kebanyakan adalah anggota dari alat indera ya kayak mata, hidung, telinga, sebagainya, kulit. Nah, nanti dari reseptor akan disampaikan ke saraf penerima yang udah diajarin sebelumnya ya, saraf sensorik. Saraf sensorik fungsinya menyampaikan impuls atau rangsangan untuk menuju ke sistem saraf pusat yaitu otak. Di otak akan dibaca tadi, kemudian diterjemahkan dan disampaikan dibawa oleh yang namanya saraf motorik. Motor itu gerak. Kemudian motorik akan bergerak menuju efektor. Efektor ini boleh siapa? Boleh otot, boleh kelenjar ya. Dan gara-gara ada efektor maka akan dihasilkan yang namanya tanggapan. Misal tangan kita menjadi bergerak atau mata menjadi berkedip dan sebagainya gitu ya. Nah itu kalau gerak sadar. Gerak itu ada dua, gerak sadar sama gerak tidak sadar. Gerak refleks ini nama lain dari
gerak tidak sadar. Gerak tidak sadar. Nah, kalau gerak tidak sadar, nama lainnya adalah lengkung refleks. Ini merupakan materi yang sering keluar bahkan di UTBK ya. Lengkung refleks ini adalah sumsum spinal atau sumsum tulang belakang. Ibaratnya ini adalah potongan dari sumsum tulang belakang. Kalau sumsum tulang belakang dipotong atau diiris-iris, ini kayak sumsum tulang belakang, kakak potong-potong gini. Potongannya itu kayak gini. Nah, gitu. Nah, ini konsepnya gini. Ini ada dengkul dipukul pakai martil. Bukan pakai martil, pakai pemukul lah ya. Ini dipukul. Tapi yang mukul bukan kamu ya, yang mukul orang lain. Karena dipukul, maka nanti akan diterima oleh, ini kan rangsangan kan, diterima oleh otot yang ada pada kaki kamu, reseptor. Reseptor akan ngelapor dan dia ngebawa, dilaporin sama yang namanya sensoris, saraf penerima, dibawa ke susum spinal, pusatnya, sistem saraf pusatnya, diproses, kemudian dibawa oleh motoris, disampaikan ke efektor, dan menyebabkan kakinya menjadi naik atau maju ke depan. Awalnya gini, kakinya kemudian karena dipukul oleh orang lain sehingga begini nanti. Nah, gitu ya. Jadi konsepnya gini lurus, pertama gini gara-gara dipukul, tuk naik ke atas gitu. Tapi yang mukul bukan kamu ya. Kalau yang mukul kamu berarti kamu sadar gitu ya. Nah, sebagai info sendiri ya. Jadi nanti di sini ada bagian atas ini kakak tambahin. Ini jarang dibahas ya biasanya ya. Yang atas itu nanti ada namanya akar dorsal. Kalau yang bawah namanya ada akar ventral. Kalau yang atas itu dia dorsal, kalau yang bawah ventral. Dorsal banyak mengandung sensoris, kalau ventral banyak mengandung motoris gitu ya. Nah, sebagai tambahan lagi, di sebelumnya kakak lupa memberitahu kalau serabut sensoris nama lainnya adalah saraf aferen. Jadi nama lain dari sensoris saraf aferen, kalau motoris nama lainnya saraf eferen. Cara ngafalnya gini, sensor dulu ke pusat baru motor. Berarti A dulu baru E. Aferen dulu baru eferen. A pusat E. Huruf abjad A dulu baru E. Simpel ya. Jadi ini merupakan part 3 dari video sistem saraf ya. Oke, cukup dulu penjelasan dari Basic Channel. Silakan share video ini jika menurut kamu video ini cukup bagus dan bisa bareng-bareng mama teman kamu belajar biologi agar lebih pintar lagi biologi. Jangan lupa untuk selalu berlangganan, klik tombol subscribe dan klik tombol like, dan silakan komen di bawah jika ada masukan atau pertanyaan yang membantu. Bye bye.